Rusia hancurkan 359 sistem rudal dan 260 sistem pesawat Ukraina sejak awal perang. Militer Rusia telah menghancurkan 359 sistem rudal pertahanan udara Ukraina sejak awal perang. Itu termasuk sistem pertahanan udara S-300. Angka itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis. Juru bicara kementerian tersebut, Igor Konashenkov, mengatakan militer Ukraina telah menderita kerugian signifikan. Menurutnya, 70 tentara Ukraina tewas dan lebih dari 5 kendaraan lapis baja dihancurkan. Di dekat Artyomov, di wilayah Kherson dengan lebih dari 130 tentara lainnya dinetralkan. Konashenkov seperti dikutip ada dalu agensi Jumat 29 Juli 2022 mengatakan 9 markas, 6 depot amunisi dan sistem pertahanan udara S-300 dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Selain itu, 3 kendaraan udara tak berawak atau drone milik tentara Ukraina telah ditembak jatuh. Rusia belum memperbarui data jumlah kematian tentara Ukraina sejauh ini. Berikut data kerugian yang dialami militer Ukraina sejak awal perang, menurut yang diumumkan Konashenkov. 260 pesawat, 145 helikopter, 1.625 kendaraan udara tak berawak atau drone, 359 sistem rudal pertahanan udara, 4.172 tank dan kendaraan lapis baja, 764 peluncur roket multi-barrel, 3.207 howitzer dan mortir, 4.515 kendaraan militer pribadi. Sedangkan pihak militer Ukraina mengklaim Rusia telah kehilangan 40.500 personel militer selama invasi skala penuh hingga 29 Juli. Data kerugian Moskow lainnya sebagai berikut: 1.749 tank, 3.987 kendaraan tempur lapis baja, 900 sistem artileri, 258 sistem roket multi peluncuran, 117 sistem pertahanan udara, 222 pesawat, 190 helikopter, 731 UAV operasional taktis, 174 rudal jelajah, 15 kapal atau perahu, 2.870 kendaraan dan kapal tanker, kemudian 77 kendaraan khusus. Sejak Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, Barat mulai memasok senjata ke Ukraina untuk membantunya melawan serangan Rusia. Jerman merupakan salah satu negara yang aktif mengirimkan senjatanya untuk membantu Ukraina. Namun tak semua senjata bekerja dengan baik. Ada pula senjata yang gagal digunakan di Ukraina. Surat kabar Jerman Der Spiegel melaporkan pada hari Jumat, melaporkan bahwa senjata artileri Jerman mogok sebulan setelah dikirim ke Ukraina. Senjata-senjata itu dilaporkan berjuang untuk mengatasi tingginya tingkat tembakan yang dilakukan oleh militer Ukraina. Beberapa dari 7 senjata Panzerhaubitze 2000 yang dikirim ke Ukraina pada akhir Juni menunjukkan tanda-tanda keausan. Lapor situs berita Jerman tersebut mengutip sumber anonim. Beberapa perangkat keras menampilkan pesan kesalahan dan perlu diperbaiki. Melansir Russian Today, Jumat 29 September 2022, militer Jerman percaya bahwa masalah berasal dari banyaknya peluru yang ditembakkan setiap hari oleh pasukan Ukraina yang merusak mekanisme pemuatan howitzer. Laporan itu mencatat bahwa menghabiskan 100 peluru per hari dianggap penggunaan intensitas tinggi. Laporan itu juga menambahkan bahwa Ukraina menembakkan jauh lebih banyak daripada jumlah ini. Meskipun tampaknya kelebihan senjata Jerman, pasukan Kiev masih menembakkan hanya sebagian kecil dibandingkan peluru yang ditambahkan militer Rusia sebagai balasannya. Para pejabat Ukraina menyatakan awal bulan ini bahwa senjata mereka menembus 6.000 peluru per hari dibandingkan dengan 20.000 peluru di Rusia. Beban kerja itu juga tidak didistribusikan dalam jumlah yang sama dari artileri, dengan Rusia menurunkan 15 untuk setiap 1 unit Ukraina. Dengan persediaan amunisi yang hampir habis, Ukraina juga berusaha menembakkan amunisi yang tidak sesuai dari howitzer Jerman. Der Spiegel melaporkan setelah mengetahui bahwa senjatanya tidak dapat menembakkan amunisi presisi tinggi. Militer Jerman sejak itu mengirim suku cadang untuk memperbaiki situasi, klaim laporan itu. Berlin juga dilaporkan sedang bekerja untuk mendirikan pusat perbaikan di Polandia agar howitzer kembali beraksi. Panzerhaubitze 2000-an bukan satu-satunya senjata asing yang tampaknya gagal di medan perang Ukraina. Pasukan Ukraina yang ditangkap telah menggambarkan peluncur rudal Javelin unit yang ditembakkan dari bahu yang dikirim oleh Inggris dan AS sebagai
sama sekali tidak berguna dalam pertempuran perkotaan, sementara tentara dilaporkan menghadapi masalah baterai dan NLAW sehingga tidak mungkin digunakan. Tank anti pesawat Gepard Jerman yang 5 diantaranya telah diberikan ke Ukraina juga mengalami masalah kompatibilitas dengan amunisi Norwegia, mereka kata Der Spiegel. Pencampuran dan pencocokan sistem senjata dari pemasok yang berbeda ini telah diidentifikasi oleh analis Inggris dan Amerika sebagai tantangan serius bagi Kiev. Rusia bantai 65 tentara Ukraina, rudal Amerika hancur jadi rongsokan. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan dahsyat ke wilayah Ukraina dengan rudal jelajah presisi tinggi. Meskipun tampaknya kelebihan senjata Jerman, pasukan Kiev masih menembakkan hanya sebagian kecil dibandingkan peluru yang ditembakkan militer Rusia sebagai balasannya. Para pejabat Ukraina menyatakan awal bulan ini bahwa senjata mereka menembus 6.000 peluru per hari dibandingkan dengan 20.000 peluru di Rusia. Beban kerja itu juga tidak didistribusikan dalam jumlah yang sama dari artileri, dengan Rusia menurunkan 15 untuk setiap satu unit Ukraina. Dengan persediaan amunisi yang hampir habis, Ukraina juga berusaha menembakkan amunisi yang tidak sesuai dari howitzer Jerman, Der Spiegel melaporkan. Setelah mengetahui bahwa senjatanya tidak dapat menembakkan amunisi presisi tinggi, militer Jerman sejak itu mengirim suku cadang untuk memperbaiki situasi, klaim laporan itu. Berlin juga dilaporkan sedang bekerja untuk mendirikan pusat perbaikan di Polandia agar howitzer kembali beraksi. Panzerhaubitze 2000-an bukan satu-satunya senjata asing yang tampaknya gagal di medan perang Ukraina. Pasukan Ukraina yang ditangkap telah menggambarkan peluncur rudal Javelin unit yang ditembakkan dari bahu yang dikirim oleh Inggris dan AS sebagai sama sekali tidak berguna dalam pertempuran perkotaan, sementara tentara dilaporkan menghadapi masalah baterai dan NLAW sehingga tidak mungkin digunakan. Tank anti pesawat Gepard Jerman yang 5 diantaranya telah diberikan ke Ukraina juga mengalami masalah kompatibilitas dengan amunisi Norwegia, mereka kata Der Spiegel. Pencampuran dan pencocokan sistem senjata dari pemasok yang berbeda ini telah diidentifikasi oleh analis Inggris dan Amerika sebagai tantangan serius bagi Kiev. Rusia bantai 65 tentara Ukraina, rudal Amerika hancur jadi rongsokan. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan dahsyat ke wilayah Ukraina dengan rudal jelajah presisi tinggi.